As-sakhiyul jahilu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Artinya bermula, orang yang murah hati, yang jahil, dia tidak banyak ilmunya, sekedar lepas kewajiban, tapi pemurah, terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid, yang ahli ibadah, ahli sembahyang sunat, ahli puasa sunat, tapi kikir, yakni orang yang jahil, yang pemurah itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah, tetapi kikir dia, tetapi pelit. Ternyata orang yang Allah sayangi itu adalah orang yang pemurah segala-galanya. Pemurah dengan hartanya, pemurah dengan ilmunya, pemurah dengan tenaganya, pemurah dengan jabatannya, pemurah dengan pengalamannya, pemurah dengan kesalahan orang kepadanya. Dia maafkan, dia tidak membalas. Itu lebih baik daripada membanyakkan ibadah sunat tapi tidak pemurah. Maka itu pemurah Habibullah, kekasih Allah. Maka jar Nabi, yang banyak berdiam di surga itu nang berdiam yang bergana dalam surga, penghuni surga itu. Ujar Nabi, yang paling banyak itu husnul khuluq wasakha, baik budi pakartinya dan pemurah, kada pemalar. Maka itu kita ini berusaha janganlah pemalar yang diturut-turutkan. Sifat pemalar itu, sifat pelit itu ada pada kita, tapi jangan diturutkan, sesekali dilawan. Karena orang pemurah itu disayang Allah. Ada kisah kawan saya, tahuan, ujur katanya. Kisah ini, orang ini asalnya pemalar, gawian berjual gambung. Nah, berjual gambung jangan singgung. Ini orangnya matian deh. Nah, berkisah gitu. Ada masih orangnya. Jadi orang ini berjual gambung, rumah berhari bertongkat tinggi di perumahan tuh hawa lalu lalang kayak langkau agin mengaringin nior. Jadi rupanya suatu saat nang Tuhani mengguring gambung. Begitu menyangga gambung, rupanya ada nang hangit soting sebiji hangit. Rupanya karena panasnya rinjing tadi, terjatuh gambung tadi, terguling pas karena lubang, ugur ke perumahan. Di perumahan tuh kekanakan ramai main-main, main guli, melihat gambung tadi gugur, ambilnya. Pada tahu gambung hangit, nampaknya parai. Anak-anak ini banyak pula. Yang ngarannya orang pemalar turun bawa sukrinjing, disasahnya, mana gambung kau tadi Jesiden? Jaga kanakan kabur aja, tahambur larinya. Kekanakan ini buka kada sama, ada yang buka ke sana, ada yang buka ke sini. Bingung Sidin, kemana aku mengapung? Kapung yang ke sana, kalau yang ke sini bawa. Kapung ke sini, kalau yang ke sana bawa. Ujungnya Sidin serinjing pulang gambung pahangit. Naik Sidin marah aja. Aku ikhlas saja. Aku ikhlaskan gambung hangitku dibuka kanakan. Berkah ikhlas bersedekah nih, sekalinya
meninggal dunia nang Tuhan. Begitu meninggal dunia ada yang bermimpi melihat orang Tuhan digiring masuk ke dalam neraka. Sekali hendak dimasukkan ke pintu neraka, tiba-tiba terbang gembung hangit tadi, menampal pintu neraka tadi, beganal tertampal. Ai je malaikat, dari mana kau gembung hangit nih? Maka ada terbang. Kata gembung hangit, belum tahu dia. Nah, kalau istilah kita, inilah sedekahnya yang waktu hidup. Rupanya walau sedikit tapi ikhlas, ganal. Gembung haloi beganal, amal sedikit beganal pahalanya asal ikhlas. Jana malaikat berapa biji garam? Ini bersedekah gembung sebiji ini bang. Menjadi itunya malaikat kubawa ke lawang syutingnya pulang. Lawang neraka kan ada syutingannya. Pindah lagi ke pintu nang syuting, terbang pulang gembung hangit tadi nampal. Pindah lagi ke yang satu, terbang lagi 7 pintu neraka tertampal dengan gembung hangit tadi. Itu baru gembung hangit. Apalagi gembung yang bagus, gembung hangus saja luar biasa. Yang penting ikhlas. Itu kada pemurah belum tak? Hanya belajar pemurah sedikit tapi ikhlas. Maka jangan pandang amal sedikit, tapi pandang untuk siapa kita beramal. Kalau nya ikhlas, gambung haloi beganal, pintu neraka ganal, tertutup dengan gambung tadi. Ini cerita, tapi kitabnya akan disuatu tamu kok. Aku dengar dari kawan juga, tapi dihitung begitulah orang pemurah ini pohonnya di surga, dia kada masuk ke neraka. Yang pohon di neraka itu adalah pohon pemalar, pohon pelit. Jadi kalau kita pemalar, berarti kita menuju pohon yang ada di dalam neraka. Maka itu berusaha pemurah segala-galanya. Bukan dengan harta saja. Jadi kita nak ada berharta jangan kecil hati. Masih ada lagi kesempatan berbuat pemurah yang lain daripada harta. Harta bukan segala-galanya. Dan jika ada ia alim sekalipun, nah syuting ini alim orangnya, tapi pemalar, nyuruh orang berwakaf haratai, tapi ada juga wakaf, ada berduit aja. Nah yang satu ini orangnya kada alim kada, tapi pemurah, tak bagus ngintu, tak bagus yang pemurah nih. Yang banyak ada yang nyaksikan. Orang ini payah disebut sebelumnya. Tapi dia pemurah. Macal tapi pemurah. Jagau bang, tapi pemurah. Sekalinya akhir hayatnya menangis dia, basah, bantal. Bertanya dengan satu kiai, diterima dak taubatku nih? Nangis dia. Kata guru tu basah bantalnya kesian. Sekalinya imbah asar, guru tu dipanggil sekedar bertanya. Jam 7 malam Mbah Maghrib meninggal dunia. Dipandang zahir husnul khatimah, tapi orangnya pemurah dan orangnya penolong. Tapi masa lalunya pernah jadi orang jagau. Jagau tu ya wani begitu. Dengaran wani ini ngalihai. Nah tapi karena pemurah di akhir hayatnya begitu. Makanya bagaimanapun orang tuh kalau pemurah, jangan dicerita-ceritakan kejahatannya. Siapa tahu pemurahnya itu nanti bisa mengubah. Artinya sebab pemurahnya Allah turunkan rahmat, berubah dia. Ya maka kada boleh orang pemurah itu kita caci sekalipun dia kada pas belum, amalnya kada pas. Katanya pemurah, tapi tapinya itu jangan, karena orang pemurah itu disayang Allah. Kita belum tahu lagi, karena kita kada pemurah. Nah orang pemurah itu payah ya, walaupun duit banyak. Kalau tak ada hitungan pemalar, tak kawai juga.
Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu waliyan lahu illa ala safai wa husnil khuluqan. Sini kayak juga. Artinya tiada memberi perangai Allah akan aulia Allah melainkan atasnya murah hati dan baik perangai. Para aulia Allah itu pemurah, baik perangai, tidak pemarah. Perangainya baik, kada pemarah, tapi pemurah. Itulah para aulia Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Sidin sedang pakai jubah, ada yang minta pakaian dibuka dan selapis julung. Dalam menakibnya, kalau Tuan Syekh bisi pakaian dua diinta orang soteng julung, dua itu bisi pakaian. Kalau di julung kan ngalih bersalin. Pemurahnya Tuan Syekh itu, ya ikut Nabi. Nabi itu dipandang cuman sandal Sidin julung. Begitu pemurah Nabi. Yang kita tak keluar bagi mata kawan mandang kada julung. Nah, ditagur gini kada menjulung. Saya dengan Habib Umar berjalan, anak turun dari tingkat atas ke bawah. Ujar Habib Umar, sampian dulu. Saya bilang dah Habib duluan. Sama pada dia turun, ulun dia nak turun, Habib Umar dia nak turun. Akhirnya diganding din, serempak gitu turun di Sidin. Serempak turun, sakalnya sal Sidin itu tersangkut bahu kok, langsung dipindahnya. Dia mau lagi mampir, tersangkut nerai, langsung buka pindah. Saya memakai sorban ganal, tapi Habib Bakir yang ngasih. Habib Bakir ngasih itu kata beliau sal dari cucunya Habib Anis kah Solo dipakai. Jadi saya kasih itu kada mau Sidin, karena itu Habib Bakir untuk saya. Timbang dua sorban kok. Monaco sorban tak kait tuang tarik sulam, ada melepas solo. Berarti pemalar gitu nih. Jadi saya nyampaikan ceramah. Saya bilang kalau bersedekah itu yang paling bagus, yang disayangi. Sekalinya mbak ceramah, tanya orang saya di Rahuluan sana tuh, Ustaz sayang dah dengan sal Ustaz tuh katanya. Ya kok sayang ay, Ustaz bisa dah aku minta Ustaz katanya, aku julung ay. Jadi tahun depan ngundang lagi orang situ, pakai sal tipis aku dia nak minta lagi orang. Sal mantap minta orang. Pergi lagi ke satu tempat baru nih lah, kasihan orang Kalimantan, Banjarmasin, yang ngasih itu pengacaranya Tuan Guru Ahmad Bakhid, ya, yang dekat dengan beliau. Berikan sorban sal, bagus salnya, cuma 500-an lah. Sayangi banget. Saya bicara tentang Rasulullah, sandal dipandang dikasih. Sekalinya iringnya ke hotel, bilang dengan yang anak buah ulun, bisa dak minta sorban Ustaz. Anak buah ulun nampak kada menjulung karena ini kesayangan. Karena nya minta ke kamar penjulung ay. Timbang kada besar lagi apa. Kebetulan syuting dia membawa, jadi dua saya membawa, maka 3 malam situ. Acara 9 tempat. Syuting tu bang. Saya julung ay. Tapi hati asa berat sedikit karena masih ada 8 lagi. Nah, tapi kan apa kata? Belajar pemurah. Nabi diitihi menjulung. Habib Lutfi ditanya cuman di mana buat baju jubah itu. Ayah menanya, saya nyampaikan julung Sidin. Mun kita ya di mana bola baju tu Ustaz? Tuh bertiga tu. Lah di situ. Ada yang julung dan dia awak ada yang julung. Berarti kita ni ada pemurah belum? Ada pemurah. Ya. Belum lagi pemurah. Tapi kita belajar kalau kita ni ada pemurah, jangan pemalar jadi ya. Tapi sama aja ya. Mun kada pemurah pemalar berarti ya jangan terlalu pemalar banget lah.
Karena kita kada sanggup belum ke situ, kebutuhan masih banyak. Sudah, jangan terliwat pelit sangatlah. Kalau mahauli kawitan, dusahlah bubur kacang. Nasi sepiring kalau ayam, bahaul bubur kacang tipis juga. Kalau kada berduit kada apa. Kalau kada berduit kan lain kisahnya. Ini ada aja duit. Amun orang kada berduit itu tidak bisa dikatakan pemalar. Bisa kada berduit ya Pak. Ini kisah nang berduit. Nah, nang berduit tuh. Lagian kita terlihat pemalar, rugi sebenarnya. Duit banyak. Di bank 1 M. Kebun sawit 20 hektar. Kebun pinang 10 hektar. Awak oke. Wakaf dia hendak. Pas mati. Nah, anak buah kita ada nang menggawi itu, nang gawi kabun ada, sopir kita ada. Kebetulan sopir ini gagah orangnya, masih bujang pulang dah. Mati kita imbaham, bini kita dikawininya. Nyamani sopir rai. Awak mau tuhuk di dalam kubur ditanya, dari mana kau dapat harta? Nih, taruh kita harta maka diwarisi bini. Bini sugih, janda sugih namanya. Kenapa? Pada mengawininya, mobil ambil orang, mobil dinaiki orang, bini sama juga, naiki orang juga, rumah dinaiki orang, apalagi kamar dimasuki orang, kamar kita kemarin dimasukinya, padahal kita punya, kabun yang banyaknya yang mengawas, kayak nyampunnya pada awak, kita tidak dapat apa-apa, karena ada sebuah wakaf rugi. Saya bilang ibu-ibu jangan ada wakaf juga. Izin dengan suami. Rugi cakap ibu-ibu, kalung kayak kalingkingan kenalnya, galang kayak telunjuk dipakai cuman. Wakaf kada. Kalau ibu mati, jako lakimu kawin pulang. Oh, jako bini anum kenal galang. Kalau bini anum mati nanti ditanya, dari mana kau dapat harta warisan? Kan gampang. Oh, nak tahu apa? Takut ni arwah yang sebelah tu nya. Awak pulangan atau toy malaikat awak yang mencari. Laki anom ditanya, dari mana kau dapat harta? Mana aku tahu je lakinya. Takut ni tu. Ihak sebelah tu. Ihak ni mati sebelah je. Imbaham. Awak tu mencari banding keringat. Orang yang nyamannya. Amun sayang awan kita, sayang dengan diri sendiri. Duit tu dibawa mati sekali. Macam mana caranya? Ada masjid dibantu, ada pembangunan pondok dibantu, ada orang membutuhkan ditolongi, itunya kita. Namun yang tertinggal tuh bakal diambil orang. Apalagi bini anom, bungas, bilang bungas pada ayu tinting, cakanya. Tapi mun sugih kayak malampiring kawin orang. Kan masalah, bekicingai mata aja kawan. Yang penting kan sugih. Mobilnya mobil Mercy, pelatarnya keramiknya keramik marmer, pagar stainless, mobil Alphard bertingkat 4, walaupun tuha kayak malampir ada bapak, ya setahun matinya dapat warisan kita, lumayan, marah ragu ada bapak lah, kita mau lupa begitu, orang nyamannya, maka kalau begitu sudahlah, jangan terlalu pemalar kita. Harus ada menyisihkan untuk kita nanti setelah mati. Jadi ada bawaan adanya kita terbawa mati, mungkin tinggal di dunia semuanya. Ini banyak sesuatu terbawa mati nih. Nah, di rumah belum tahu lagi. Imam Al-Ghazali itu sebab menginumi lalat cuman dapat keutamaan. Lagi banyak susu cawan nih, tinta cuman minum. Jadi kalau Allah menghendakinya mana aja, rupanya banyak sifat pemurah, nang disayang Allah. Banyak para aulia Allah itu banyak memujai sifat pemurah hati dan perangai baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala khabbun wala khainun wala musi'u malikatin. Artinya tiada masuk surga
kada masuk surga orang yang kikir. Artinya kada langsung masuk surga kalau dia kikir. Dan orang yang memperdaya ia akan orang, dia suka menipu daya. Jangan kita sampai memperdaya akan orang lain. Dan orang yang khianat, orang khianat tidak sugianya masuk surga langsung kepada sugianya, karena khianat kepada orang ada sangkutan dengan sesama makhluk, maka tidak sugianya langsung surga kecuali berurusan Allah. Dan orang yang jahat perangainya tidak akan bisa yang jahat perangainya di dalam hati, tidak akan bisa langsung masuk surga. Maka itu kita minta dengan Allah agar Allah memeliharakan kita daripada perangai yang tidak baik. Jangan sampai nanti ya membuat gagal langsung masuk ke dalam surga. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna aslal bukhli hubbul mal wa huwa masmumun isman la mala lahu la yazharu bukhluhu lakin yazharu hubbul mal wa rubba rajulin sakhiyyin lakinnahu yuhibbul mala liyashkhiya bihi fayuskaru bisakha fadzalika aidan mazmumun li'anna hubbal mal yulhi an zikrillah wa yasrifu wajhal qalbi ila dunya. Artinya, ketahui olehmu bahwa asal kikir itu yaitu kasih suka akan harta, mencintai harta yaitu dicela oleh syarak. Kadang kita mencari harta lupa diri, padahal amun hitungan umur sedang menyiapkan waktu hagin beribadah, duduk di pengajian, duduk di masjid, sembahyang berjamaah, umur 50 lebih dah. Jangan lagi kita habiskan di kabun, ya, sibuk bekerja banting tulang karena hendak mencari lebih. Kalau sudah umur 50 tahun nih, kada perlu lagi cari lebih, yang penting cukup jadi ya. Sudah keingawan dah, awan kematian, rawan dah, lagi apa berhimmat lagi. Apalagi kalau sudah sugih. Ayuha hendak ke kebun, tapi ibadah jangan tak belakang hendaknya. Sempatkan dalam 1 minggu tuh, ayah sering bilang kalau bisa 3 kali seminggu hadir di pengajian supaya jangan mati hati. Apalagi umur sudah tua, menyanom kan masih hendak nyaman kan. Sudah tua nih, awak ada badi sihat, makan banyak timbul penyakit, makan gak dapat nyaman. Bini bermamai terus di rumah, aku kurangi ke kabun, banyak-banyak bawa ke masjid. Sampai waktu berjemaah, jemaah kita. Sampai wirid-wirid, sambil istirahat. Di rumah kipas angin bayar,
kita istirahat di rumah pakai kipas angin, mahal bayar lampu. Di masjid ya kiri kanan kipas angin kan dibayar kita, nyaman jadi masjid, pahala ganal lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, padahal cuma seminggu sekali, malam Jumat pulang, 7 hari di kampung kan sih mudikan. Dah ini bercakap masih nggak apa, tapi bujur, ada cakap atau bujur. Tuh ada kenapa lagi duit banyak ya, lagi apa? Berentan kita kalau ada umur 50 tahun ke atas nih, banyak duduk di tempat baik, kurangi di kabun. Kalau mati tengah kabun rugi. Asal mahia tengah kabun mati, nyaman karap di pengajian, nambah pahala, berjamaah pahalanya kenal. Inya katanya pahala berjamaah itu nang paling ganal tuh kalau jamaahnya banyak. Mau kita seorangan di rumah ada seganal di sini berjamaah, kita awan anak laki-laki di rumah berpahala ganal juga, tapi ganal di masjid lagi, karena kalau di masjid nih jamaahnya banyak, aman di rumah banyak sasak rumah. Satu, nang kedua dapatnya etikaf. Yang ketiga, sembahyangnya tidak ada gangguan. Kalau di rumah sembahyang kadang kita ada gangguan. Makanya Mbah Menukar senangin tadi digantung, cuman kada tinggi. Rat sembahyang bunyi ngau-ngau kucing bakal nasi kong ya ngau naham jadi tanggungnya senangin kone. Ada khusus lagi sembahyang baca anjak. Rupanya ada kucing tu bakalahi hendak nasi kong hendak naik, nasi kong hendak naik juga bakalahinya mamai, kucing sini mamai, sana mamai, akhirnya imbah orang sembahyang kada naiki belum. Coba kalau di masjid anak bengiau kan kucing bunyi berebut kan kucing kan masalah, karena kita ada ikan masjid, ikan di rumah, tapi kalau di rumah kata-kata kita hanya Allahu Akbar, maka orang dedian di rumah berdua juga sembahyang. Ada orang ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 20 kali ngetok. Aturan bertamu itu 3 kali aja ketok kalau tok tok Assalamualaikum, diam mulu, kena tok Assalamualaikum 3 kali kena jawab, budi lagi. Ini ngatur rumah kau nerakai rumah orang. Salah ada orang datang malam ni bertamu tersadang lah sikit. Amun 3 kali yang mengatur orangnya kada keluar, mungkin ini kada hendak menemui kita karena sedang karena sedang mungkin sedang auran kah, sedang apakah, makanya ini kada keluar. Mungkin ia suasana kurang baik, timbah pakalahi wan bini, yang bini pangmulai laki kan mengalahnya, yang bini ini sarik hampas ke mangkok, yang laki pantang juga hampasnya piring. Yang bini hampas 3 buah, orang laki selusin. Soalnya bini membalik banyu ditimba, baliknya turun juga. Kenapa? Rugi katanya, laki-laki kalah dengan perempuan. Jadi kalau bini memecah piring selusin, pecah dulu sen. Piring bisa dibeli, harga diri kemana beli? Nah, ini harga diri kisahnya. Jadi hendak kalahnya. Habis turun terbalik, bininya membalik itu. Bini membalik rinjing, balik kawah. Nah, wayahnya. Inya membangun sesuatu, membangun wanco. Nang ganal lagi pada nginto, bakal lahi. Datang kita, kan suasana ada baik, ada mau keluarnya. 3 kali jadi mengetok. Ini mengetok sekehendak. Maka kan sembahyang kita ada khusus lagi. Namun di masjid siapa ngetok? Masjid lawang pembukaan. Nah masuk ha. Ada bakal ketokan. Tapi kalau di rumah kan izin dulu masuk.
Kalau di masjid kan kena izin. Asal kawahnya masuk aja, kada dilarang, kabil aja. Tapi kalau ke rumah orang harus berizin. Katok dulu, salam dulu. Jadi nyaman di masjid juga sembahyang. Nah, tetapi nyata karena barang siapa tiada ada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu. Nah, amun kada bisi harta kada ketahuan pemalarnya. Tetapi nyata ia kasih kepada harta. Yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Kita ini walaupun kada berharta, tapi bisa hubul mal, bisa hubul dunia. Makanya kita ini jangan memikirkan yang ada. Makanya katanya di belakang mobil truk tuh, nah aku baca surah, berapa kali aku baca. Sebenarnya biaya hidup murah. Yang membuat mahal karena gengsi, menurutkan keinginan. Bagus tulisannya. Di Banjar katanya ada tulisan di belakang mobil, ya Allah jauhkanlah daripada bala, tapi dekatkanlah dengan orang yang balu. Ini Malaysia ini. Minta jauhkan dari bala, tapi pakai dengan janda. Tulisan belakang mobil itu. Ya Allah jauhkanlah daripada bala, tapi dekatkanlah dengan yang janda. Itu kan terlewat. Parah juga. Di Banjar kalau kisah ada tulisan gitu katanya. Tapi di sana bukan janda, balu dia janda. Anang aku terbaca di sini itu bagus. Biaya hidup sebenarnya murah, yang membuat mahal gengsi. Kupikir bujur. Kan karing tamban tuh murah 7.000 sekilo. Tapi kena gengsin, ikan karing terus bukan senangnya 70 hal. Padahal ikan karing tamban sekilo cukup 3 hari, lagi lok makan kada habis. Amun ikan senangin sehari selesai karena kilaunya. Kenapa kada habis? Karena ikan karing tamban itu kalau imah makan kita kalau dikilau lagi, kilau tarai mau guyangan bulu mata gerujutan dibuatnya, mana animasin bergerujut mata. Nah, tapi kalau makan senangin telinga guyangan, saking nyamannya tuh. Nah, jadi kita nih walaupun susah tapi bisa kumpul mal. Jadi jangan kasih kepada harta, tetapi nyata ia kasih kepada harta. Yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Dan terkadang seseorang yang murah tetapi ia sangat kasih kepada harta, supaya dikata orang akan dia orang pemurah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu. Maka yang demikian itu dicela juga sama pada dicela. Karena kasih kepada harta itu melalaikan daripada zikrullah ta'ala. Ada sawat lagi berzikir kepada Allah dan membelakangkan ia akan muka hatinya kepada dunia, memalingkannya dan memalingkan ia akan muka hatinya kepada dunia. Dan yang demikian itu ditegakkan oleh syarak seperti firman Allah sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.